Shalom, selamat sore menjelang malam, jemaat kekasih Tuhan. Kita kembali mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan melalui ibadah rumah tangga pada hari ini, Kamis 20 Agustus 2020. Adapun keluarga penghimpun pada saat ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keluarga Bapak Demanora, daerah pelayanan 1, keluarga Ibu Esther Nusu, daerah pelayanan 2, keluarga Bapak Markus Papi, daerah pelayanan 3, keluarga Bapak Soleman Erlangi, dapil 4, keluarga Bapak Alfonsus Runesi, daerah pelayanan 5. Dan yang akan melayani kita dalam ibadah saat ini yaitu Bapak Pendeta Katito STH. Pada Bapak dengan kasih disilakan. Keluarga yang dikasihi Tuhan, kita kembali bersama-sama menyembah memuliakan Tuhan melalui ibadah kita pada saat ini yang diselenggarakan di 5 dapel. Dan untuk itu saya mengundang jemaat untuk berdiri sambil memuji Tuhan dengan menggunakan NKB nomor 5 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah melawat kita dan menyertai kita dalam damai sejahtera, merangkul kita dalam kehendak dan kasih-Nya, dan memanggil kita untuk datang beribadah kepadanya sebagaimana firman-Nya mengatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Kita kembali memuji Tuhan dengan menggunakan NKB 21 ayat 1. Diberikan hidup baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, hidup kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Keluarga yang dikasihi Tuhan, segenap warga jemaat Telok di 5 dapel yang sedang mengikuti ibadah ini, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan, memohon hikmat dan pertolongan kepada-Nya dalam doa. Mari kita berdoa. Pada petang hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu kembali datang menyembah memuliakan nama-Mu melalui ibadah rumah tangga yang dilaksanakan di 5 dapel. Kami bersukacita karena Tuhan berkenan sehingga kelima keluarga ini
mendapat giliran rumah tangga pada saat ini. Dan ibadah kami saat ini kami akan dasari dengan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Namun sebelum itu ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Sebab kami selalu menyadari Tuhan bahwa kami tidak luput dari kelemahan dan kekurangan. Karena itu kasihani kami, ampuni segala dosa dan kelemahan kami. Bapa di sorga, Roh Kudus-Mu kiranya memampukan kami untuk memahami firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan pada saat ini. Berkenan kiranya menjauhkan semua gangguan yang akan menghalangi ibadah kami, termasuk pikiran yang sia-sia. Lalu pusatkan hati pikiran kami pada firman-Mu, dan bersabdalah Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama pada saat ini dari Matius pasal 15. Matius pasal 15 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Matius 15 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang merenungkan firman Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap keluarga besar Jemaat Pelok di semua dapel. Tema renungan kita hari ini, pikiran yang baik dan jahat timbul dari hati. Saudara-saudara, Matius 15 ayat 1 sampai 20 adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ayat-ayat sebelumnya, mulai dari ayat 1 sampai ayat yang 9. Tentang perbedaan pendapat antara Yesus dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengenai adat istiadat mereka sehubungan dengan mencuci tangan sebelum makan. Matius 15 ayat 1 dan ayat yang kedua. Bagi para ahli Taurat dan orang Farisi, agama ialah ketaatan secara lahiriah
terhadap peraturan, ketetapan, dan upacara tertentu seperti cara yang benar dalam mencuci tangan sebelum makan. Itu merupakan ketaatan yang ketat berdasarkan cara pandang legalistis atau sesuai dengan hukum terhadap semua segi kehidupan. Sedang bagi Yesus, agama adalah sesuatu yang mendapat tempat di dalam hati, sesuatu yang ya, jadi bagi Yesus, agama adalah sesuatu yang mendapat tempat di dalam hati, sesuatu yang tampak dalam cinta kasih dan kebaikan, dan berada di atas dan jauh dari hukum atau melampaui hukum. Saudara-saudara, bagi para ahli Taurat dan orang Farisi, ibadah ialah hukum dan upacara ritual. Sedangkan bagi Yesus, ibadah ialah hati yang bersih dan hidup dengan penuh kasih. Di sini terjadi pertentangan dan perbedaan yang mencolok antara Yesus dengan orang-orang Farisi serta orang-orang ahli Taurat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, terhadap tradisi membasuh tangan sebelum makan, Yesus memberikan tanggapan di hadapan semua orang yang ada di situ pada waktu itu. Ayat 10 bacaan kita saat ini. Bahwa yang menajiskan orang bukanlah makanan yang masuk ke dalam mulut, melainkan apa yang keluar dari mulut. Ini bisa juga kita bandingkan dalam Markus pasal 7 ayat 20 sampai 23. Di situ dikatakan Yesus, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kemabukan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam hati dan menajiskan orang. Dengan demikian menjadi jelas bahwa bagi Yesus tidak membasuh tangan sebelum makan bukanlah hal yang merugikan atau menajiskan. Tetapi justru perkataan yang keluar dari mulut melalui yang melukai perasaan orang lain, kata-kata kotor dan rencana-rencana jahat, itulah yang menajiskan orang, dan hal ini timbul dari dalam hati. Murid-murid yang mendengar perkataan Yesus pada waktu itu merasa terganggu atau tidak enak terhadap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, di mana mereka ada pada saat itu. Dan ini jelas-jelas menyerang orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang selama ini memang bersikap munafik. Mereka mudah menemukan kesalahan orang lain, tetapi tidak sadar dengan kesalahan dan pelanggaran sendiri. Mengapa Yesus seringkali keras terhadap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? Karena mereka seharusnya menjadi teladan dalam hidup keagamaan yang penuh kasih dan keadilan. Namun kenyataannya dalam banyak hal justru orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sering menindas umat dengan adat istiadat atau aturan-aturan keagamaan yang ketat, tetapi mereka sendiri tidak mampu melaksanakannya. Mereka sembunyi-sembunyi melakukan kejahatan, meskipun mereka memakai adat istiadat dan aturan keagamaan, tetapi semuanya itu hanyalah sebuah kedok atau topeng
untuk menutupi kejahatan mereka. Mereka seperti orang buta menuntun orang buta, dan pada akhirnya mereka akan jatuh ke lubang. Mereka akan dapat celaka. Ayat 13 dan 14 bacaan kita pada saat ini. Saudara-saudara, dalam ayat yang ke-15, Petrus rupanya belum memahami perumpamaan ini. Bukan barang yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan seseorang, melainkan yang keluar dari mulut. Makanan yang masuk ke dalam mulut, menurut Yesus, tidaklah menajiskan seseorang, sebab makanan yang masuk ke dalam mulut itu masuk ke dalam perut dan selanjutnya dibuang di jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut, perkataan seperti kata-kata yang kotor, rencana-rencana yang jahat, itu berasal dari hati. Itulah yang sungguh-sungguh menajiskan orang. Sebab dari dalam hati timbul rupa-rupa kejahatan, rencana pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, hujat, dan sebagainya. Ayat 16 sampai 20 bacaan kita tadi. Artinya, seseorang tidak bisa menjadi jahat hanya karena melanggar aturan cuci tangan. Ia tidak sempat cuci tangannya lalu makan. Begitupun sebaliknya, hati seseorang tidak akan berubah menjadi baik hanya karena rajin mencuci tangan atau ia setia mencuci tangan sebelum makan. Biar rajin cuci tangan tapi melakukan segala macam kejahatan, saya kira itu jauh lebih jahat. Saudara-saudara, bagi Yesus sekali lagi bahwa ibadah ialah hati yang bersih dan hidup yang penuh dengan kasih. Yesus selama hidupnya di dunia ini, ia telah memberikan teladan atau contoh untuk kita teladani dan kita hidupi dalam kehidupan sebagai orang percaya. Dan ini yang menjadi panggilan bagi kita semua. Sebagai orang Kristen tentunya sudah banyak firman Tuhan yang kita tahu. Tetapi hanya mengetahui tidaklah cukup. Tetapi teristimewa untuk kami, untuk kita hidupi, kita praktekkan setiap hari. Saudara-saudara, saya mengajak kita melalui kesempatan ini, adakah kita selama ini sungguh-sungguh sudah menghidupi firman Tuhan, bukan hanya sebatas tahu atau sebatas menghafal ayat-ayat Alkitab. Tentunya jawabnya ada pada kita masing-masing. Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati keluarga-keluarga yang mendapat giliran rumah tangga di semua dapel, di 5 dapel, dan segenap warga jemaat Telok yang mengikuti ibadah pada saat ini. Kiranya kita menjadi orang-orang yang menghidupi firman Tuhan setiap hari. Amin. Keluarga yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, kita masuk dalam saat teduh, menghubungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita masuk dalam saat teduh. Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dan kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita belajar menghidupi firman Tuhan dan selalu mengingat bahwa apa yang keluar dari dalam hati, yaitu kata-kata kotor, fitnah, percabulan, niat jahat, itu yang menajiskan. Kita menyambut firman Tuhan dan sambil membawa persembahan syukur kita memuji Tuhan dengan menggunakan NKB 134 ayat 1.
Bapak, Ibu-ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dalam doa syafaat ini, ada 5 anggota keluarga yang kita dukung dalam doa. Karena itu mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami boleh bersama-sama menyembah memuliakan nama-Mu, walaupun ibadah ini masih diselenggarakan secara bersama-sama di rumah kami masing-masing, di 5 dapel dan segenap anggota jemaat yang mengikuti ibadah ini. Firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini, Tuhan meteraikan dalam hati kami masing-masing, agar kami selalu berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Bukan hanya kami sebatas tahu, sebatas menghafal, tetapi teristimewa untuk kami hidupi, kami jalani setiap hari. Bapa di sorga, kami berdoa untuk kelima keluarga yang mendapat giliran rumah tangga pada saat ini. Keluarga Bapak di Menora dari Dapel 1. Mereka bersuka cita karena segenap anggota keluarga ada dalam keadaan sehat. Kami senantiasa menyadari Bapa bahwa kekuatan kesehatan adalah berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu hormat dan pujian dipersembahkan kepadamu ya Tuhan. Kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga dalam tugas tanggung jawabnya setiap hari, Tuhan berkenan memberkati pekerjaan mereka dalam upaya menghidupi keluarga mereka, dan berkat-Mu selalu dicurahkan dalam kehidupan mereka. Berikan kekuatan dan hikmat sehingga dengan penuh sukacita boleh melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Anak-anak kekasih mereka yang sedang dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, anak kekasih Angel dan Anggi, Tuhan karuniakan kekuatan kesehatan, semangat belajar, terlebih kepandaian, sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang cerdas. Dengar-dengaran kepada ayah dan ibu, teristimewa kepada Tuhan, dan rajin belajar. Kami berdoa untuk orang tua mereka dalam masa tuanya, agar dalam hari-hari tua mereka selalu mendapat lindungan dan penyertaan hanya daripada-Mu. Begitupun juga ya Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kekasih kami, Ibu Esther Nusu, dalam masa-masa tuanya. Di dalam menemani anak cucu, Tuhan berkati. Sehingga di dalam kehidupan orang tua kami ini selalu menyaksikan kebesaran dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan beliau. Berkati semua anak cucu dalam perjuangan, dalam kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Cucu-cucu kekasih mereka yang sedang dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, Allah berkenan sehingga anak cucu menyaksikan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mohon, Bapa di sorga, kami berdoa untuk keluarga hamba-Mu, Bapak Markus Papi. Mereka pun bersuka cita karena kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Segenap anggota keluarga ada dalam keadaan sehat, sebagai bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Kepala rumah tangga dalam tugas tanggung jawabnya sebagai hamba Allah, sebagai kepala rumah tangga, sebagai abdi negara, Tuhan karuniakan kekuatan kesehatan, terlebih hikmat, sehingga dengan penuh hikmat boleh mengangkat sejumlah tanggung jawab yang dipundakkan kepadanya, agar melalui tugas tanggung jawabnya nama Tuhan dipermuliakan. Berkati ibu rumah tangga yang selalu mendampingi setiap hari di dalam mendidik, membesarkan anak-anak bersama kepala rumah tangga. Berikan kearifan dan kesabaran sehingga dengan sukacita selalu melayani keluarganya setiap hari. Anak-anak kekasih dalam perjuangan mereka masing-masing, anak kekasih Ayu yang sedang mencari pekerjaan, kami mohon kiranya Tuhan buka jalan
Sehingga saatnya anak kekasih kami Ayu boleh menemukan pekerjaan. Kami mohon. Begitupun kami berdoa untuk anak kekasih Bayu yang sedang mengikuti KKN pada saat ini. Lindungi dan berkati ya Tuhan, agar saatnya boleh menyelesaikan masa kuliah kerja nyata, dan saatnya pun boleh menyelesaikan studinya. Dan kami menyaksikan bahwa Allah punya rencana dalam kehidupan kami, kehidupan anak-anak kami. Kesempatan yang sama kami berdoa untuk anak kekasih Ciko dalam pendidikannya di SMP 23. Pada saat ini memang pendidikan anak-anak agak kesulitan. Tetapi dalam tantangan seperti ini kami mohon kiranya Tuhan memberikan kemandirian kepada anak-anak kami, sehingga anak kekasih Ciko dari hari ke hari bertambah-tambah pengetahuan dan boleh menjadi anak yang cerdas. Pada saat ini pun kami berdoa untuk orang tua kekasih mereka yang ada di Parepare. Dalam hari-hari tuanya kiranya Allah berkenan, sehingga selalu mengalami kesukaan, terlebih Tuhan melindungi dari rupa-rupanya penyakit, dan mereka selalu bersuka cita karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua anggota keluarga baik yang ada di Makassar, dan adik kekasih mereka, adik Luther dan Agus yang ada di Wamena. Walaupun jauh terpisah dari kehidupan kami, tetapi kami percaya kasih dan pemeliharaan Tuhan selalu berlaku dalam kehidupan mereka, sehingga mereka pun selalu menyaksikan bahwa tangan Tuhan yang tidak nampak hadir bersama mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Soleman Rubak Lain dari Dapil 4. Kami bersuka cita karena kasih dan kemurahan Tuhan selalu melindungi beliau bersama dengan keluarga. Namun saat ini kami bawa kepadamu pergumulan karena sampai saat ini istri dan anak kekasih masih ada di kampung, dan dalam waktu dekat rencana akan ke Makassar. Kami mohon kiranya Tuhan lindungi dalam perjalanan, sehingga beliau bersama anak boleh tiba di Makassar dengan baik. Kepala rumah tangga dalam tugas tanggung jawabnya setiap hari, dalam menghidupi keluarganya, Allah senantiasa karuniakan kekuatan kesehatan, sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas tanggung jawabnya. Beberapa waktu lalu ada anggota keluarga yang dipanggil oleh Tuhan, saudara kekasih kami Sang Buah, yang Tuhan telah panggil dari tengah-tengah keluarga di kampung. Kasihani mereka dan hiburkan, sehingga mereka selalu terhibur dan kuat bahwa di balik kematian di dalam Yesus ada hidup. Dan mereka selalu dikuatkan, hiburkan, karena hanya Yesus yang mampu menangani kematian. Ya Tuhan, kami pun berdoa untuk keluarga Bapak Alfonsus Runesi dari Dapil 5. Tuhan berkati dalam tugas tanggung jawabnya sebagai bapak dan ibu rumah tangga. Di dalam tugas tanggung jawab setiap hari, Allah berkenan memberkati agar pekerjaan yang ditekuni setiap hari boleh membawa rezeki dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, anak-anak dalam tugas tanggung jawabnya dalam pendidikan, dalam pertumbuhan, kiranya Tuhan berikan ketekunan belajar, sehingga anak-anak kami boleh tumbuh sehat di bawah kuasa kasih Tuhan, dan makin hari makin bertambah-tambah pengenalan dan pengetahuan dunia sekitar kami, teristimewa pengenalan akan Tuhan. Ya Allah yang ada dalam surga, berkati Bapak dan Ibu rumah tangga di dalam mengerahkan mendidik anak-anaknya, sehingga selalu dituntun pada jalan yang benar. Orang tua kekasih mereka yang ada di Kupang, Allah berkenan memberkati agar kasih setiamu selalu dirasakan, dialami dalam kehidupan mereka setiap hari. Ya Allah yang ada dalam surga, semua rencana-rencana kelima keluarga yang mendapat giliran rumah tangga hari ini, apa yang menjadi rencana dan kerinduan mereka, Allah kiranya berkenan, sehingga kerinduan-kerinduan itu terwujud berkat kasih dan kemurahan Tuhan semata-mata. Kami berdoa untuk semua jemaat-Mu di 5 dapil yang sedang mengikuti ibadah pada saat ini.
Allah berkenan memberkati agar kami semua terpelihara oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Dalam tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan setiap hari, anak-anakmu selalu mendapat kekuatan dan lebih hikmat. Ya Allah yang ada di dalam surga, ada banyak pergumulan, tantangan pada saat ini. Khususnya ya Tuhan, kami mengalami tantangan karena virus corona yang diperhadapkan kepada kami di luar kendali kami. Kiranya Allah melenyapkan virus ini, sehingga saatnya kami boleh melaksanakan tugas tanggung jawab kami dengan penuh sukacita. Bapa di surga, segenap hidup dan kehidupan kami hanya pertaruhkan dalam tangan Kuasa-Mu. Berkati kami semua, agar kami semua terpelihara. Engkau melindungi kami dari rupa-rupa penyakit malapetaka, dan sejahtera Allah selalu Tuhan curahkan dalam kehidupan keluarga-keluarga umat-Mu. Bapa di surga, ampuni segala dosa dan kelemahan kami. Berkenan kiranya mendengarkan seruan doa ungkapan syukur, permohonan dan harapan-harapan kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita mengakhiri ibadah kita sambil berdiri. Kita memuji Tuhan dengan menggunakan nyanyian NKB 193 ayat 1 dan 2. Aku hendak tetap berhati tulus karena teman mempercayai itu. Aku hendak tetap berhaluan lurus karena teman yang mengasihiku, karena teman yang mengasihiku. Aku hendak teguh senantiasa walau besar tantangan dunia. Aku hendak tetap tegak perkasa karena ku tak minta langkah enyah, karena ku tak minta langkah enyah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diutus ke dalam dunia. Karena itu, pergilah kamu dan hadapilah serta jalanilah hidupmu dengan selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian
saat ini, sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Dan atas perhatian kita semua kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Jemaat kekasih Tuhan, demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini. Mewakili segenap keluarga penghimpun dan seluruh warga jemaat Telo mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Katito STH yang sudah melayani kita dalam ibadah pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam setiap tugas pelayanannya. Juga kepada semua warga jemaat Telo yang sudah melaksanakan ibadah di rumah masing-masing diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan selamat malam.